serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupku dan hidupku. Shalom, selamat bergabung kembali dalam ibadah live streaming pagi hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Beri salam kanan kiri kepada keluarga, saudaraku semuanya. Katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Pagi hari ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu dengan ucapan syukur kami. Pagi hari ini kami merindukan Engkau, kami membutuhkan Engkau. Kami rindu jamahan-Mu, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mampukan setiap kami umat-Mu. Pagi hari ini kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami, menjamah kami, memulihkan setiap hati kami, menyegarkan jiwa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya kemenangan terjadi pagi hari ini. Kesembuhan, pemulihan terjadi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sempurnakan ibadah kami, Engkau sempurnakan pelayanan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Haleluya, amin. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Makasih Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan rasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi. Haleluya, haleluya. Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Haleluya, 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 haleluya. Sikila wala 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 wala. Sikila wala 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 wala. Sikila wala 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 wala. Hila wala 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 wala. Hila wala 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 wala. Hine yene yene. Haleluya. Hila wala 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 wala. Shikila wala 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 wala. Di saat kami menyembah-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna Engkau nyatakan. Sikila wala wala wala, shikila wala 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 wala, shikine ne ne ne. Haleluya, haleluya. Shikila wala 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 wala, shikine ne 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 ne. Shikila wala 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 wala. Hila wala 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 wala. Hila wala 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 wala. Hila wala 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 wala. Hila wala 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 wala. Hila wala 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 wala. Shikine ne 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 ne. Haleluya, 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 haleluya. Hila wala 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 wala. Sikila la goro, sikila la la la. Sikila wala 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 wala. Hila wala 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 wala. Shikine ne ne ne. Engkau layak kami sembah Tuhan, Engkau layak kami agungkan Tuhan. Layak dipuji disembah
Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang besar, Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami berikan roh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan, katakan haleluya. Puji Tuhan,
Semua percaya bahwa kemenangan sudah ada di tangan kita, amin. Oleh darah anak domba, oleh penebus kita, kemenangan sudah menjadi milik bagian kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang telah membayar dosa kami, Kau yang telah mengalahkan maut, Kau telah memenangkan semuanya bagi kami. Ku akan menang bersamamu, kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami, Tuhan Yesus di pihakku. Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu, kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami, Tuhan Yesus di pihakku. Katakan, Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu,
kami percaya bahwa kemenangan telah menjadi bagian kami dan tidak ada satupun yang dapat merebutnya karena Engkau telah memeteraikannya bersama dengan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu benar-benar memerdekakan kami, membebaskan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami. Setiap biji firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami, menghasilkan buah-buah yang memberikan dampak bukan saja bagi hidup kami, tetapi juga bagi hidup orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, sampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, urapi kami yang mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus, mari yang siap mendengarkan firman sama-sama kita katakan, amin. Silakan Bapak Ibu tunggu sebentar. Shalom, puji Tuhan kita ketemu pada hari ibadah Minggu, ibadah raya. Kita merayakan hari Minggu bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Sebelum firman-Mu disampaikan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar firman-Mu. Sehingga firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Tetapi firman ini boleh tertanam di dalam hati kami. Sehingga kami boleh melakukannya. Sehingga kami berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita belajar hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Yaitu ada janji kemenangan. Janji kemenangan bagi orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Dikatakan janji itu, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Itu terdapat di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-14. Yesaya 58 ayat yang ke-14 dikatakan, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakob, bapak leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Puji Tuhan, ada janji kemenangan yang Tuhan berikan. Dikatakan yang pertama yaitu Yesus. Tuhan kita Yesus. Mau kita bersenang-senang karena Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Bergembiralah karena Tuhan. Mazmur 37 ayat yang keempat dikatakan, bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup tidak pernah ngomel, hidup tidak pernah mengeluh, tapi tetap bersukacita, bersenang-senang di dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Puji Tuhan. Yang kedua, dikatakan kita bukan sekedar naik ke puncak, tapi melewati puncak-puncak gunung, puncak-puncak bukit. Artinya kita lebih tinggi dari puncak. Kita berkendaraan kemenangan, melewati bukit-bukit, melewati masalah-masalah yang kita hadapi. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13,
pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, janji kemenangan ini diberikan kepada kita dengan kendaraan kemenangan. Wih, sungguh sangat indah kita punya kendaraan kemenangan. Bahkan Tuhan mengatakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-7, tetapi dalam semuanya itu kita lebih, Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Bahkan di dalam 38 dikatakan, sebab aku yakin. Rasul Paulus menuliskan, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita sehingga kita menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Puji Tuhan, dengan kendaraan kemenangan kita akan melewati semuanya. Masalah apapun juga saat ini yang kita alami, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan memberikan kita kendaraan kemenangan. Dan yang ketiga, Tuhan berjanji akan memberi kita makanan. Dari mulut Tuhanlah yang mengatakan bahwa kita akan diberi makan oleh milik pusaka Yakub. Nah, ini janji Tuhan. Kalau yang berjanji manusia bisa lupa, bisa ingkar, tapi yang berjanji adalah Tuhan. Dia tidak pernah ingkar, Dia selalu menepati janjinya. Bahkan Dia katakan, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Janji Tuhan, jaminan pemeliharaan itu sempurna. Tapi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan bagian kita. Dikatakan 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kalau kita suka menabur dengan sukacita, dengan kerelaan hati, Allah itu mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan. Nah, namanya sanggup itu berarti janjinya ya dan amin. Melimpahkan kita apa? Segala kasih karunia. Supaya kami senantiasa. Supaya kamu senantiasa berkecukupan
di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kewajiban. Saudara, kita lihat kenapa Abraham itu sangat diberkati Tuhan. Janji Tuhan itu digenapi. Dikatakan bahwa keturunanmu seperti bintang di langit. Bahkan bukan hanya bintang di langit, sampai pasir di laut. Saudara bisa menghitung pasir? Saudara bisa menghitung bintang? Kadang-kadang kita menghitung bintang yang sudah dihitung, terhitung lagi. Begitulah keadaan manusia. Tetapi Allah berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati sampai keturunannya. Sampai kita pun disebutnya adalah anak Abraham. Karena Bapak orang percaya, kalau orang percaya kepada Allah, kita punya Bapak orang percaya, yaitu Abraham. Karena Abraham ini sangat percaya kepada Allah. Waktu dia mengalami peperangan, dan mendapat kemenangan. Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek daripada jarahan yang dia dapat dari semuanya. Juga kita lihat keturunan Abraham. Kenapa Abraham keturunannya Ishak, Yakub diberkati Tuhan. Karena Abraham taat apa yang dia ucapkan. Seringkali orang pikir perpuluhan itu adalah perintah Tuhan. Sebetulnya bukan perintah, tetapi tindakan iman daripada Abraham. Sehingga Abraham waktu diberkati, dia ingat mengembalikan 1/10 kepada Tuhan. Kepada Melkisedek. Puji Tuhan, bahkan Yakub pun waktu mengalami dia keluar dari rumah ayahnya. Apa yang terjadi? Dia saat itu bernasar di dalam Kejadian 28 ayat 20 dan 22 sampai 22. Kejadian 28 ayat 20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini janji Yakub. Dan dia menepati apa yang dia sudah ucapkan. Mari kita menjadi orang yang selalu menepati nasarnya, janjinya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menepati janjinya kepada kita. Janji pemeliharaan kepada kita sampai keturunan kita semua dipelihara oleh Tuhan. Saya percaya kalau kita mengerti bahwa kita dijanjikan kemenangan, asal kita melakukan bagian kita, bahwa Tuhan memelihara kita. Puji Tuhan. Dan selanjutnya kita mau melihat syarat untuk mendapatkan kendaraan kemenangan. Percepatan-percepatan ilahi terjadi
Dikatakan di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-13. Yesaya 58 ayat yang ke-13. Kalau kita menerima berkat Tuhan, semua katakan puji Tuhan. Tapi di dalam Tuhan itu ada bagian yang harus kita lakukan. Dikatakan ayat 13, Yesaya 58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Wah, saya percaya dari syarat-syarat ini yang harus kita lakukan. Dikatakan yang pertama, kita tidak boleh menginjak-injak hari Sabat. Apa sih Sabat itu? Sabat itu artinya berhenti dari segala sesuatu. Di dalam saat teduh kita berhenti melakukan sesuatu. Yang kita lakukan hanyalah apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita mengadakan waktu berhenti dari segala sesuatu. Dan kita mengambil saat teduh. Kita melepaskan semua yang bisa mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Contohnya, biasanya orang tidak lepas dari HP. Kalau kita mau lepaskan semuanya yang bisa mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, kita harus berani mematikan HP atau di silent supaya tidak mengganggu kita saat teduh. Artinya kita tidak menginjak-injak hari Sabat. Karena hari Sabat itu saat kita berhubungan teduh, saat teduh dengan Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita mau syarat kita berkendaraan, berkemenangan, kita harus menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Banyak orang beribadah hari Minggu, tapi ibadahnya sekedar ibadah yang dilakukan dengan mulut, bukan keluar dari dasar hati. Mari kita menyebut hari Sabat, hari kenikmatan. Kita menikmati hubungan dengan Tuhan. Karena hari Tuhan itu hari yang kudus, hari yang mulia. Dan Tuhan ingin kita membuat hubungan kita dengan Tuhan sampai merupakan kenikmatan yang tidak bisa diganti dengan apapun juga. Kalau kita memiliki teman, ada obrolan-obrolan yang tidak bermakna sebelum masuk hadirat Tuhan, kita harus kebaskan. Pak Henok katakan, saya masih ingat, kalau kita dengar sesuatu dari telinga kiri, kita kebaskan, kita keluarkan itu semua. Jangan sampai masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, berarti masih ingat di kepala kita. Tapi kita harus keluarkan dari kiri, dapat dari kiri, kita keluarkan dari kiri. Dapat dari kanan, kita keluarkan dari kanan. Supaya kita masuk hadirat Tuhan. Betul-betul tidak ada pikiran yang lain. Hanya kita menikmati hadirat Tuhan. Mari kita juga menyerahkan. Bukan hanya mulut kita, hati kita,
segenap hidup kita, biarlah kita mau sungguh-sungguh menikmati hari Sabat. Menikmati hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita boleh menikmati kepuasan secara ilahi. Puji Tuhan. Yang ketiga, bagian yang syarat yang selanjutnya, bahwa kita harus menyembah Tuhan. Bukan hanya menikmati hadirat Tuhan, menikmati hubungan dengan Tuhan, tapi kita harus menyembah Tuhan. Menyembah itu bukan hanya indah di hadapan Allah, namun orang yang menyembah itu tampak indah di mata Allah. Saya percaya biar kita nampak indah di mata Allah. Banyak orang bisa melayani, tetapi tidak semua orang bisa mendatangkan hadirat Allah. Karena Allah itu sangat suka dipuji, disembah. Kita tarik hadirat Allah turun di tengah-tengah kita. Karena pada hari-hari ini Tuhan sedang mencari hati seperti hati Daud. Hati yang suka menyembah, suka memuji Tuhan. Dikatakan dalam Kisah 15 ayat 16 dikatakan. Kisah 15 ayat 16. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah rubuh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali. Dan akan kuteduhkan, kuteguhkan. Tuhan berkata, Bapa banyak umatku yang dapat menyembah kepadaku. Tuhan rindu kita menyembah dengan segenap hati. Banyak orang bisa menyanyi dan bertepuk tangan, tapi tidak dengan segenap hati. Tetapi juga Tuhan inginkan orang yang menyembah dengan sungguh-sungguh. Supaya jangan sampai pondok Daud ini telah roboh. Mari kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Keluar dari dasar hati kan. Penyembahan itu lebih dari sekedar memuji. Jadikan penyembahan itu sebuah gaya hidup. Kita tidak asal menyanyi, tidak asal menyembah, sekedar basa-basi, namun hidup kita bertolak belakang. Namun penyembah yang benar itu menjadi gaya hidup kita. Menyembah dengan penuh ekspresi, penuh kesungguhan. Karena penyembahan itu yang penting adalah hati. Hati yang menyembah itu yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Orang yang menyembah dengan sungguh-sungguh itu akan terlihat dari sikap hatinya, terlihat dari perkataannya, dari kesungguhannya. Saya percaya kalau kita mau janji kemenangan, yang pertama tadi kita harus memiliki kendaraan kemenangan dengan menghormati, tidak menginjak-injak hari Sabat. Ya, kita tidak menginjak-injak hari Sabat. Apa artinya? Kita mengutamakan Sabat artinya berhenti dari segala sesuatu. Di saat teduh itu hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Dan Tuhan mau kita saat teduh dengan Tuhan. Biar di hari ibadah ini kita punya saat teduh kepada Tuhan. Itu artinya kita tidak menginjak-injak hari Sabat.
Dan yang kedua, kita menikmati hubungan yang indah dengan Tuhan. Kita menyebutkan hari Sabat itu hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, dan hari yang mulia. Dan yang ketiga, kita harus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti contohnya Daud. Sampai dikatakan jangan kita merobohkan pondok Daud. Tuhan mencari hati seperti Daud. Mau menyembah Tuhan dengan segenap hati. Mari kita sungguh-sungguh hari ini mau berkendaraan kemenangan. Syaratnya kita mau punya hubungan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Ada di tengah-tengah kita. Dia hadir. Dia hadir. 2-3 orang berkumpul dalam namanya. Dia hadir. Dia hadir. Dia hadir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat janjimu. Kami mendapat janji kemenangan. Berkendaraan kemenangan. Melintasi puncak-puncak bukit. Asal kami bersenang-senang karena Tuhan. Kami menghormati hari Sabat. Kami akan diberi makan oleh Tuhan. Kami memiliki saat teduh bersamamu. Kami mau memuji-muji Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan kami mau menyembah Allah. Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang peduli kepada kita, Allah yang memperhatikan kita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya berkat-Mu sudah kami terima. Seperti janjimu dikatakan, berbakti, berbakti, berbakti. Soal utama, haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu. Segala penyakit dilalukan. Terima kasih Tuhan. Segala penyakit dilalukan. Dan Tuhan memberkati roti dan air minuman kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, ada sukacita pagi ini, amin. Ada sukacita di setiap rumah-rumah, ada sukacita dalam setiap keluarga. Mari bersama-sama kita sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia.
Ya, Shalom. Saya akan bacakan beberapa pengumuman dalam Betani News FOG Jombang selama sepekan. Ya, untuk ibadah raya Minggu diadakan 1 kali secara online setiap hari Minggu pukul 8 pagi melalui channel YouTube Gereja Betani Jombang, dan ibadah Jombang Blessing akan diadakan juga secara online setiap hari Kamis pukul 18.00 melalui channel YouTube Gereja Betani Jombang. Jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya agar bisa mendapatkan informasi terbaru tentang Gereja Betani Jombang. Dan untuk berikutnya, pengumuman persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA 113-093-7779 atas nama Inggawati W dan Sasmito Elias. Dan doa pagi diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi saya. Mungkin hanya itu pengumumannya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, terima dengan sungguh-sungguh, terima dengan iman, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hari ini terimalah berkat kemurahan Allah, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, menyertai kita, memberkati kita, untuk selama-lamanya kita akan diberkati berkelimpahan, damai sejahtera, sukacita Allah menyertai kita. Kita percaya, bagian kita lakukan, kita tetap setia, jujur, taat, melakukan firman Tuhan. Yang percaya kita menerima berkat berkelimpahan, sehingga kita jadi berkat memuliakan Tuhan. Sama-sama saya katakan, amin.